Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat peduli? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang tumbuh Yayasan Kita Peduli Kemanusiaan. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu pembicara narasumber, yaitu Dr. Andes Agus Sofyan MSc. Iya. Dan insya Allah kita akan membahas terkait dengan menyelami arti kemanusiaan dalam bencana. Yang kita tahu bahwa di tahun 2022 bulan November bahwa Cianjur sudah ataupun mengalami bencana gempa bumi yang luar biasa yang menewaskan ratusan warganya yang meninggal dan ribuan rumah yang hancur, dan ini juga masih dalam proses pembangunan begitu ya, pembangunan rumah, kemudian dalam proses bagaimana healing ya masyarakat, dan kita juga sebagai masyarakat, tentunya masyarakat Cianjur, jangan sampai meninggalkan mereka karena bekas ataupun luka tersebut pasti masih tertanam dalam mereka. Dan insya Allah kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menyelami arti kemanusiaan dalam bencana, tentunya yang sudah ditemani oleh Dr. Andes Agus Sofyan MSc. Dan mungkin saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Agus untuk memperkenalkan diri. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Saya lahir besar di Jakarta. Kalau sukunya Sunda, cuman kakek, nenek, ibu, bapak dari Jakarta sejak anak-anak kecil itu. Lulus SMA Jakarta, kemudian saya kuliah di Jawa Tengah. Dan saya dari keluarga besar gitu ya. Artinya saya tumbuh sebagai orang Jakarta yang notabene heterogenitasnya sangat tinggi. Di sini saya baru 2 bulan ketika bencana tuh. Baru 2 bulan. Saya baru pensiun dari Palembang, dari Litbang Kehutanan Palembang. Saya pensiun di usia 60, harusnya 65, tapi karena saya udah agak jenuh, saya pensiun. Kalau takdirkan saya pindah di Palembang, padahal sejak 10 tahun lalu rumah saya ada di Cimahi. Tapi 2 bulan sebelum itu saya pindah ke sini, dan saya sekarang tinggal di sini. Nah, jadi ketika ada gempa, saya pikir ini sesuatu yang Allah berikan kepada saya karena saya relawan. Selain peneliti, saya relawan sejak 2004. Gempa tsunami Aceh, 2004 saya sudah terlibat. Kemudian waktu Padang dan Jogja ya, alhamdulillah. Dan di sini Allah berikan peluang pada saya, kesempatan dalam konteks kemanusiaan tentunya ya. Kalau kemanusiaan itu memang relawan itu panggilan sebetulnya, panggilan. Artinya relawan sejati itu dia memang senang, memang senang. Dan alhamdulillahnya saya sampai kemarin tuh hari Rabu itu proyek saya yang terakhir, tapi rupanya ada lagi dengan salah satu lembaga ya, lembaga kemanusiaan membangun jaringan air. Dan saya ingin sampaikan barangkali ini penting nih. Karena sejatinya sampai dengan hari ini, saudara kita yang terdampak gempa itu masih banyak, masih tidur di tenda-tenda terpal, yang kalau dari jam 7:30 sampai jam 5 sangat panas gitu. Nah ini saya pikir kita peduli barangkali ya, masih juga harus keliling lah. Boleh bersama-sama dengan saya nanti, sehingga nanti kita bisa, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama ya. Karena ini kerja relawan kan kerja kemitraan dan kolaborasi para pihak gitu ya. Sehingga memang betul-betul seperti Kang Maris katakan tadi, jangan sampai menyisakan luka yang kemudian masih belum sembuh sampai hari ini. Bahwa ada luka tapi dia harus sembuh dan harus recovery lagi. Itu barangkali prolog dari saya. Dan perlu diketahui juga sebetulnya Ustadz Agus Sofyan ini merupakan silvikultur ya. Beliau dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, yang akhirnya beliau terjun di dunia kemanusiaan. Begitu luar biasa nih begitu ya Ustadz. Nah,
sebenarnya apa sih yang melatar belakangi yang tadinya jadi dari peneliti kemudian sekarang berubah menjadi bukan berubah ya, tapi berubah profesi menjadi relawan di bidang kemanusiaan, kebencanaan gitu. Ini linear dari saya kanak-kanak nih. Dari 9 bersaudara, saya termasuk yang tidak mudah diatur katanya. Nakalnya itu karena liar aja, lebih liar. Saya pikir itu hal-hal yang memang bisa terjadi pada setiap orang gitu. Saya sukanya memang traveling, berpetualang. Ya. Dan mungkin Kang Maris belum lahir. Tahun 7982 saya bolak-balik 2 bulan sekali Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Saya di SMA di Jakarta, SMA Negeri 12. Kemudian kalau saya katakan sama adik saya, sama kawan saya sekarang di Auckland, dia sudah 27 tahun, namanya Jul Bakri. Bolak-balik. Jadi hafal saya. Makanya saya bilang, saya dulu pernah ada. Saya pengen tinggal di situ tuh. Gue pengen tinggal di situ tuh. Saya turun dari Pacet dulu. Nunjuknya tuh ke arah Ciputri ya, Pacet itu. Tapi Allah takdirkan begitu. Nah, jadi linear karakter saya, kemudian saya juga bekerjanya, saya ekologi, S2 saya kehutanan, artinya memang secara keilmuan dan bakat itu nyambung. Dan relawan kan memang kerjanya sama di lapangan. Waktu di kehutanan sebagai peneliti saya di lapangan gitu. Jadi linear, artinya nyambung banget dan saya nyaman. Ketika jadi peneliti saya sangat nyaman. Happy betul. Jadi relawan pun begitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya lagi kurang sehat, ketika saya turun ke lapangan, itu sehat semua jadi sembuh gitu kira-kira. Itu jadi memang ada karakter dasar yang saya suka berpetualang dan saya juga suka menyapa orang-orang di sini. Terutama ya terlebih dalam kondisi gempa ya, saya pikir mereka sangat terhibur ketika ada orang asing yang menyapa mereka, menghampiri mereka, menjadi teman mereka. Itu kurang. Jadi memang dari kecil jiwa sosialnya udah terbangun begitu ya. Betul. Iya. Kemudian, Ustadz mungkin bisa cerita pengalaman Ustadz menjadi relawan pernah di mana aja? Ketika Aceh ya, itu pertama kali. Aceh 2004 itu. Ya. 2004. Saya lupa sehari atau setelah Natal itu. Saya lupa tanggal 24 atau tanggal 26. Tapi yang jelas di antara tanggal itu gitu. Saya waktu itu melihat Aceh itu betul-betul miris ya, dan saya sedih. Kemudian saya punya komunitas yang dulu menangani banjir. Kan Palembang tempat saya tinggal dulu, 26 tahun saya di Palembang, itu paling sering bahayanya banjir. Kita punya perahu karet dan lain-lain dari Pemda gitu ya. Nah, kemudian ada usulan bagaimana kita menggandeng komunitas lain, kemudian membentuk relawan untuk Aceh. Ya alhamdulillah, di tahun itu saja terkumpul dana itu, saya ingat sekali, 368 juta. Saya terus berpikir sebagai peneliti ya, artinya naluri saya, ini aja di jalan dan di toko-toko kecil gitu ya, 368 juta. Saya pikir potensi kebaikan yang ada di masyarakat Indonesia sejatinya jauh lebih besar dari ini, lebih dasar dari sini, saya bilang gitu. Terus saya pernah baca juga artikel bahwa potensi di swap kita tuh ini 10 tahun lalu belum sampai 10% itu diekspor ya, dimanfaatkan. Itu saja sudah miliaran gitu ya, puluhan miliar gitu. Saya pikir loh, sejatinya ini tinggal mencari stimulir yaitu lewat lembaga sehingga nanti dana-dana untuk kemanusiaan bisa keluar dari orang-orang yang memang dia mampu untuk melakukan itu. Jadi itu barangkali kemudian terlibat di Jogja. Ketika di Jogja kita gempa. Sebelum Jogja kan Padang ya, Padang. Jadi Padang itu, nah kita relawan itu kan berkolaborasi dengan yang lain. Nggak bisa nyeruntul ke sana tuh. Kayak Aceh dulu kita telepon teman-teman di Medan, kan nggak bisa langsung ke Aceh, ke Medan tempat pesawat. Dia bilang, Pak Agus katanya, kami butuhnya kami butuhnya orang. Maka kita kirim uang yang 368 juta itu kita kirim orang untuk transportasi. Waktu Aceh juga sama. Kita butuhnya sumur bor. Kalau SDM di sini sudah cukup. Ya, karena kan air ya. Nah di Jogja sama tim medis. Jadi gitu. Nah, itulah pentingnya barangkali saya masuk ke kerelawanan nih. Pentingnya tuh asesmen di dalam menangani bencana. Di sini dulu
saya begitu ada bencana di pekan kedua, karena saya masih baru di sini, saya belum apa, siapa yang akan dampingi saya? Saya cari tetangga saya, dapat 2 ojek. Saya punya sepatu, karena saya orang kehutanan, punya sepatu lapangan tuh. Saya kasih, ini buat kamu, temenin saya selama seminggu. Saya asesmen di banyak tempat. Saya videonya banyak, video-video itu. Saya dapati air tanah di Kecamatan Cugenang semuanya turun. Ratusan pompa Sanyo itu tidak mengeluarkan air. Ya itu mau kemana aja nggak tahu. Sampai hari ini nih di Sarampat ya, Sukawarna itu banyak RT itu airnya nggak ada. Nah, saya kemudian karena saya juga saya ketua Relindo Sumatera Selatan, jadi artinya saya profesional dan saya bersertifikat tuh. Maka saya kemudian mendirikan posko sendiri. Saya cari sertifikat dan SK saya lempar ke teman-teman saya di Sumsel karena saya lama sana 26 tahun. Akhirnya alhamdulillah masuklah 60 juta sampai besar lah gitu ya. Saya membangun jaringan-jaringan. Baru saya kemudian mengontak Kita Peduli, ada Kerawang Peduli, ya. Kemudian termasuk juga lembaga-lembaga lain dan parpol-parpol juga saya ajak karena memang saya pikir bencana yang terjadi kemarin itu skalanya nasional. Dan saya pikir Pemda tidak mampu karena memang tidak punya SDM profesional dalam kerelawanan gitu ya. Jadi itu. Nah, saya kemudian buat foto-foto di berbagai tempat terutama di perbukitan. Saya katakan bahwa siapa yang akan menyapa saudara kita di sana. Karena relawan, para donatur utamanya gitu ya. Kan ke jalan-jalan yang flat saja yang mudah. Yang di bukit-bukit sana. Nah, saya spesialis itu sejatinya di awal itu. Sebelum itu nggak ada yang menyapa. Betul-betul memang nggak ada yang menyapa. Sampai hari ini. Kemarin saya baru menyelesaikan itu 1.200 meter panjangnya, pipanisasi dengan paralon dan bak tampung gitu. Jadi itulah apa yang saya maksudkan bahwa asesmen menjadi hal yang sangat pokok. Karena kalau tanpa asesmen nanti bukan saja dia akan overlapping atau tumpang tindih pekerjaan relawan satu dengan yang lain, tapi juga tidak efektif dan semestinya tidak terjadi seperti yang terjadi. Kalau Kang Marlis mau tahu, itu ke arah Tapos itu ada peternakan sapi di sana, pasti tikungan itu. Ya, itu ada tuh. Saya masuknya dari Cisepang. Saya waktu itu mau ke arah sana. Itu ada pakaian layak pakai itu dimensinya 4 kali 6 meter. Tingginya segini. Itu saya hitung, setelah saya hitung di Sukamana 6 karung, itu 1 karung 100 isinya. Itu berarti berapa ribu? Ditumpuk-tumpuk, kehujanan, kepanasan, tingginya segini, dimensinya 4 kali 6 meter. Itu lebih dari 30.000. Dan itu nggak pakai. Kenapa? Karena ketika tidak ada asesmen bisa terjadi begitu. Saya bilang, no, jangan dikirim semua. Semua pakaian layak pakai, kalau perlu taruh di garis saya. Nanti pada saatnya itu kan baru mulai dibagikan yang diterima oleh masyarakat setelah 6 bulan. Bahkan 5 bulan aja mereka kan. Hasil asesmen saya, yang pertama tuh air dibutuhkan. Kemudian obat-obatan, kan banyak sakit waktu itu kan. Ya kalau makanan pokok tentu itu ya. Baru kemudian rumah juga belakangan, musola juga belakangan. Apa yang WC? Ya, saya gandeng Karawang Peduli, kemudian Purwakarta Peduli, dia bangun WC darurat. Kemudian saya ketemu dengan berbagai komunitas lain ya, relawan lain, tolong lembaga lain gitu, bangunkan WC. Karena kalau itu kan nggak bisa, bayangkan kalau itu tidak dibangun, sementara infrastruktur untuk MCK-nya tidak ada, buat apa nanti bakteri, jamur, macam-macam kan bisa tambah masalah gitu loh. Jadi itulah hasil asesmen saya. Jadi relawan itu bukan cuma mengantarkan logistik, menghibur, enggak, harus ada edukasi bahkan. Edukasi sangat penting, bahwa ketika edukasi dan asesmennya tepat, insya Allah penanganan relawan ya akan lebih cepat proses recovery-nya. Itu mungkin Bang. Iya. Jadi buat teman-teman dan sahabat peduli semua, jadi ketika tadi ya yang disampaikan oleh Ustaz Agus bahwa ketika kita ingin melakukan kegiatan kemanusiaan terutama di kebencanaan, maka harus pertama kali dilakukan adalah assessment. Jadi assessment itu bagaimana kita survei apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh penyintas ya, korban bencana begitu, sehingga yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai yang tadinya ingin kita memberikan solusi malah menjadikan masalah kayak baju ya. Ini masalah baru nih baju. Iya. Nah, kemudian selama tadi ya banyak sekali
mungkin pengalaman di dunia kebencanaan tadi di Aceh, kemudian Jogja, kemudian Padang, dan mungkin banyak tempat yang lain. Mungkin ada kesan tersendiri ketika melakukan kebencanaan di Ustadz sendiri itu seperti apa sih kesannya ketika turun ke lapangan begitu? Begini, manusia itu kan ini ya, jadi semua dasar atau landasan setiap orang melakukan tindakan ya itu harus jelas. Artinya kan Allah juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Kalau saya kan sebagainya relawan, bukan saya. Harusnya begini. Mungkin ada yang profesional, tapi landasannya hanya landasan administratif atau lain-lain ya, keilmuan semata. Kita ini kan diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan kata musibah, bala, dan sejenisnya itu disebutkan dalam kitab suci kita, Al-Quran, banyak. Bahwa maknanya apa? Itu memang akan dialami oleh manusia. Banjir bandang. Dan faktanya begitu. Nah, sehingga apa yang perlu kita kuatkan dalam diri kita bahwa ini adalah bagian dari tugas kita sebagai khalifah Fir'aun. Orang mungkin memandangnya khalifah Fir'aun itu pimpinan, bupati, gubernur, enggak. Ku anfusakum ahlikum nar. Jagalah dirimu. Nah, itu kan konteks pemimpinan personal tuh. Seorang bapak kan gitu kan. Nah, maka sebagai khalifah Fir'aun, tugas kita adalah memakmurkan bumi dan menebarkan kebaikan. Itu yang melandasi saya Nah, saya menikmati itu dengan cara begini, bahwa seandainya saya pada posisi itu atau keluarga saya pada posisi itu satu hal. Yang kedua juga caranya harus smart begini. Kita tidak jadikan dia objek sebagai penerima barang kita. Kita jadikan dia partner, ya, rekan, sahabat, sehingga luka berat yang sedang mereka alami itu juga tidak bertambah berat gitu ya. Tapi lebih ringan dengan adanya sahabat, saudara, rekan, mitra gitu. Makanya edukasi menjadi hal yang penting. Saya bilang begini, Pak, kan bukan keluarga Bapak saja yang nah itu karena saya sering jalan-jalan yang tersentuh coba. Bapak tahu di Ciberem itu Sarampat, saya bilang. Saya dapati, Pak, ada satu lagi di Kampung Sawah. Itu karena saya yang handling dua-duanya. Saya bilang gini, ada dua, satu laki-laki, satu perempuan, satu di lembur Kampung Sawah, Sukamana, satu lagi Ciberem Sarampat. Saya bilang gitu. Itu ininya terbelah perutnya. Yang kemarin didatangi Pangdam ya, yang ada pondok pesantren itu mau jomplang itu, di situ. Saya bilang, dia keluarganya waktu seminggu setelah kejadian itu selama 3 bulan, 4 bulan ada di rumah sakit Hasan Sadikin. Ini bayangan. Kemudian dia pulang setelah 3 bulan, 4 bulan, saya lupa, mungkin 3 bulan, 4 bulan ya, ke tempat. Orang sudah beradaptasi dengan situasi yang sangat mencekam itu, dia baru datang. Kan dia selama ini ada di sekat-sekat ruang rumah sakit. Betapa shocknya mereka. Saya ditelepon salah satu relawan lokal. Saya bilang saya ke sana. Itu saya juga nggak bisa bicara pada awal. Dia menangis terus. Saya sih paham, karena orang-orang sudah beradaptasi, dia baru datang kan, gitu. Kemudian kita fasilitasi. Sampai sekarang mereka, mereka masih hubungi saya. Bahkan, wah, Bagus katanya saya sedang kesulitan, kalau Bagus mau dipijit itu sinyal. Maksud saya begini, itu kan kedekatan, kemitraan, persahabatan. Jadi bukan sekedar barang terus gak tinggal, nggak ada urusan lagi. Nggak begitu. Relawan begitu. Nah, saya menikmati persahabatan di dalam aksi-aksi kemanusiaan. Iya, saya menikmati itu. Saya bahagianya di situ. Bukan ketika saya dapat hadiah, saya bahagianya di situ. Dan kita bisa menangis bersama-sama, kita bisa menjadi gelisah. Kan gelisah tanda kita care dengan mereka, kita punya empati dengan mereka itu. Jadi saya melandaskan semua dengan apa-apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Kalau saya bawa, kita memang masuk sosial kalau dalam bahasa itunya. Kemudian kita juga diciptakan berbangsa bersuku-suku untuk membuat kemakmuran dalam diri. Gitu. Okay. Jadi memang kebencanaan ini juga bisa membangun ukhuwah ya. Ukhuwah tidak hanya di antara relawan yang lain, tapi juga justru dengan para korban ya. Korban, penyintas ya. Kalau memang treatmentnya benar gitu. Jadi jangan jadi pengantar barang. Itu juga baik-baik saja.
Tapi lebih dari itu sejatinya yang harus kita lakukan. Lebih dari itu. Iya. Lebih dari itu. Luar biasa ya. Kemudian mungkin apa pertanyaan selanjutnya mungkin ada nggak sih Ustaz kendala-kendala ketika di lapangan gitu ya? Kalau tadi mungkin yang harus dilakukan ada assessment. Nah, adakah proses assessment yang harus seperti apa sih proses assessmentnya? Kemudian kendalanya ketika melakukan assessment ada nggak sih sebenarnya gitu? Gini. Bagus, ini pertanyaan yang alhamdulillah saya dapat pertanyaan ini dan ini akan saya sampaikan di podcast ini. Kalau assessment fisik itu tidak susah, artinya buat orang-orang profesional gitu. Ternyata saya juga mengalami, saya baru curhat sama istri semalam, saya bilang sedih banget rasanya. Di 3 lokasi yang kita bangunkan nilainya, maaf, 18 juta, 16 juta, kemudian satu lagi 12 juta. Asesmen saya secara fisik oke gitu ya, sehingga lembaga atau donatur mendanai saya waktu itu. Tapi ternyata ini yang kadang-kadang saya juga tidak peka. Yang harus diasesmen apa? Hubungan relationship antara warga di sana. Ini terjadi saya alami di 3 lokasi. Ketika saya memberikan sumbangan dalam bentuk barang Jadi ada sekelompok orang ketika saya hadir di sana, saya dicolek, Bapak kasih uang ke si Fulan itu berapa? Lihat, ada orang baik namanya Kang Fulan ya membantu saya untuk membangun jaringan air waktu itu 620 meter sampai 2 bak penampung, itu dicurigai, sampai diboikot sampai hari ini. Kita bisa bayar. Itu di salah satu lokasi. Yang kedua, yang terakhir gitu kemarin. Sudah oke, sudah tanda kan biasa kan ada tanda tangan pemilik lahan sudah oke, sehingga saya akan mengeluarkan dana atau lembaga mengeluarkan dana itu kan setelah semuanya clear gitu kan. Udah clear semua. Kemarin saya tiba-tiba dengan lembaga yang saya sebut tadi, kita ngobrol itu, saya dihadang. Dikembalikan uang ke saya. Saya bilang, saya nggak pernah ngasih Anda uang itu. Dia pemilik lahan. Saya nggak tahu. Rupanya kalau saya membacanya bahwa dia ada yang mengompori, dia mencurigai atau berpikir atau dibisiki bahwa orang-orang yang kerja dengan saya ini dapat uang. Padahal sepeser pun saya tidak kasih uang, karena saya semua bentuk barang. Karena memang rawan kalau uang itu bentuk barang. Tapi memang kan hal-hal seperti ini di desa itu nggak di desa saja, di komunitas itu memang selalu ada orang. Artinya asesmen saya di situ kemarin kurang pas bahwa saya harus menjamin tidak ada konflik di belakang hari. Padahal saya katakan ke mereka itu berkali-kali di video ada saya, ini harus semua menerima manfaat. Bahkan kalau kurang-kurang pun saya akan carikan dana sehingga semua orang dapat, saya bilang. 3 RT saya bilang gitu. Jangan sampai jadi konflik. Tapi faktanya kan tetap ada yang seperti itu. Jadi memang langkah asesmen selain fisik, saya pikir harus dipastikan rapat itu berulang-ulang dan dipastikan dan buat komitmen semuanya. Bukan cuma komitmen dengan lembaga yang saya gandeng, tapi komitmen di antara mereka bahwa ini tidak akan ada gugatan, tidak akan ada masalah di belakang hari gitu. Itu ya pengalaman saya itu bahwa kalau asesmen secara fisik dan lain-lain, insya Allah saya biasa gitu. Tapi tentang kultur dan bagaimana relationship di antara mereka, tokoh-tokoh mereka, RT RW mereka itu harus dipastikan. Kalau kita membangun yang nilainya cukup besar gitu ya, misalnya sampai 20 juta, 26 juta, itu saya pikir itu sesuatu yang harus dituntaskan itu barangkali. Itu. Ya, berarti memang tadi ya asesmen itu juga bagaimana melibatkan semua harus kalau itu stakeholder ya. Stakeholder. Iya, stakeholder semua harus terlibat. Tadi mungkin Ustadz juga sudah pertama kali mention bahwa kolaborasi tidak hanya kita sebagai relawan dengan relawan, tapi juga bagaimana kita berkolaborasi relawan dengan para korban, ya tentunya juga dengan tokoh masyarakat, begitu ya, yang sehingga di sini tidak ada konflik ya. Ketika kita datang malah ada konflik yang baru gitu ya tadi. Ya, luar biasa gitu ya pelajarannya. Mungkin Ustadz sendiri bisa menyampaikan kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya selain assessment tadi. Mungkin ketika kita ingin menjadi seorang relawan turun ke lapangan membantu para korban, apa yang harus kita persiapkan gitu? Oh gitu ya. Ini bukan profesional tentunya gitu ya. Nah, pertama dia harus nempel dengan relawan yang ada. Relawan. Karena kalau dia tidak nempel, nanti dia barangkali malah katanya melanggerecokin pekerjaan orang lain yang sedang berjalan. Itu satu hal.
kan kalau yang bukan profesional kan dia pengetahuan tentang handling di lapangan dia belum tahu. Yang kedua barangkali yang tidak kalah penting adalah bahwa dia harus setelah dia berinteraksi dia harus tahu betul ini proyek ini sejatinya proyek apa gitu ya, proyek apa gitu loh. Sehingga nanti dia bisa ditempatkan di mana, dia bisa minta tempatkan. Karena kalau relawan tuh Masya Allah, saya sih sangat senang ngobrol dengan relawan. Masih ada tuh di tempat proyek saya, masih dari Jogja. Kun itu, dari Kun, Jawa Barat, Bandung, itu masih ada. Oh, ngobrol sampai sore lah bisa-bisa. Jadi, antar kami relawan tuh sebetulnya sangat mudah. Kan kita sering ketemu ya, Bang. Itu di desa Ana, di kampung itu butuh ini. Siapa yang siap-siap? Nah, nanti kita saling hubungi gitu. Nah, jadi jangan sendiri bekerja, bawa tim sendiri. Jangan-jangan yang kemarin udah diorder oleh relawan yang lain kebetulan sedang pindah lokasi di daerah mana, padahal itu akan dikerjakan. Ini terjadi. Saya ditelepon sama salah satu komandan relawan, saya bilang, Pak Agus itu bagaimana? Saya bilang, kenal nggak sama ini? Itu orang saya bilang. Yang di mana orang saya? Ya asli ini betul. Itu orang saya bilang kemarin. Oh di ini ya? Iya. Saya udah bangun itu, saya bilang, kenapa baru pondasi mau? Kenapa dia bangun lagi? Saya bilang, nah, lihat, ketika niat baik tapi tidak dikoordinasikan, tidak dibicarakan, maka boleh jadi malah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Itu jadi penting ya. Bukan cuma niat baik sama keahlian, tapi juga bagaimana berkolaborasi dengan apa yang sudah lembaga apa yang sudah stay di sana dan mengerjakan apa gitu. Ya penting banget. Jadi poinnya balik lagi ke kolaborasi ya. Balik lagi kolaborasi, bagaimana kita bergerak nggak boleh sendiri gitu, tapi juga kita harus bergabung dengan lembaga kemanusiaan yang lain. Kemudian apa sih tujuannya atau proyek apa yang sedang dikerjakan, koordinasi antara lembaga juga ya, sehingga nanti akan terbagi ya tugasnya, akan jelas di mana dikerjakannya, sehingga tidak ada bentrokan antara proyek atau yang sudah diinisiasi oleh lembaga lain, kita inisiasi lagi. Itu kan sayang ya. Sementara kita butuh sumber dana, sumber daya lain-lain itu, tapi ternyata malah overlapping atau numpukan, sayang. Ini saya sedikit pengalaman. Saya sedang di Kampung Dubur Sawah, belakangnya itu Babakan Cadot namanya. Di situ relawan lokal saya Adit sama Tatang, tuh kakak beradik. Gitu. Dia bilang gini, bagus. Dia manggilnya Abah. Bah, ada komando. Komando itu koalisi mahasiswa seluruh Indonesia untuk Cianjur. Iya, ada di Babakan Cadot. Dia bikin rumah bukan dari terpal, dari gedek. Gedek itu apa bahasa Sundanya tuh? Apa namanya, bambu yang diiris-iris putih. Pakai itu ya, dia belinya dari Garut atau Tasik gitu. Saya ingat ngobrol. Sebelum temukan saya ke sana kan ngobrol. Berapa target bro? Namanya Bang Nando. Iya, ada fotonya Bang Nando. Berapa Bang Nando itu target? 20 bagus katanya. 20 katanya. 20 ukurannya berapa gitu. Ini kan sesama relawan. Saya bilang dikecilin aja, ukurannya dikit. Kan ini semua sih pengennya rada-rada ideal lah deket, tapi ini kan situasinya lain. Extraordinary case saya bilang gitu. Maksudnya ya yang butuh banyak. Terus bahannya gimana? Dari Garut gini-gini terus. Nah, ini bahan-bahan bisa dipakai. Kita ngobrol. Akhirnya apa? Bahan runtuhan itu bisa dipakai, jadi nggak beli lagi. Yang tadinya 20, maaf, 40 jadinya. Itu diresmikan, ada masih prasasinya. Bupati diwakili memang, Kapolres juga diwakili. Saya juga ada di sana. Artinya Pak, dengan kita ngobrol, kan terjadi diskusi yang lebih matang gitu, yang lebih prospektif untuk solusi apa yang sedang dihadapi. Dari target 20 jadi 40. Ya mungkin tidak kemudian 2 kali lipat itu dari bahan yang itu ditambah sisa-sisa yang runtuhan. Tapi kan, ini ternyata bisa 25 nih. Kita cari lagi dan lain itu. Sehingga Pak, lihat. Tapi kalau kita fokus pada target kita dari awal ketika berangkat, 20 jadinya. Tapi begitu kita ngobrol, jadi 40. Ada di Babakan Cadot. Saya diundang kan, Bapak Gus katanya, datang kita mau peresmian ada Kapolres. Ya, saya seneng datengin. Makin sering ketemu dengan relawan, saya suka bilang begini, semoga kita tidak ketemu lagi. Apa sih bilang? Maknanya gini, jangan banyak bencana lagi. Terutama, ya kan kalau ketemu lagi kan berarti ada bencana. Bang Nando,
semoga kita tidak ketemu. Loh kok gitu Pak katanya? Saya bilang, ya biar nggak banyak bencana. Terutama di Cianjur saya bilang gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau memang relawan dia profesional, dia nggak kaku, dia luas dan dia happy biasa. Insya Allah begitu. Pokoknya kalau saya sih happy jadi relawan. Luar biasa. Bahagia. Oke. Ya, mungkin Ustadz pertanyaan terakhir bisa disampaikan mungkin menurut Ustadz apa sih makna kemanusiaan gitu ya? Dengan berbagai tadi ya realita di masyarakat yang ada, kemudian kadang-kadang apa yang jadi tujuan kita tadi mungkin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya, dan mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan apa sih makna kemanusiaan gitu ya, untuk kita semua. Jadi gini, kan kalau di kitab suci Al-Quran itu ya, musibah itu kan disebutkan dalam beberapa kosakata. Ada bala, ada musibah, ada satu lagi saya lupa. Bahwa itu memang akan terjadi pada kehidupan manusia di semua generasi, bahkan di zaman Rasulullah, sahabat gitu ada musibah gitu. Nah, kemudian juga tugas dan fungsi kita dilahirkan ke bumi itu kan sebagai khalifah, pemakmur bumi, memakmurkan bumi gitu. Dan Allah juga mengingatkan kita di Al-Hujurat ayat 13 itu bahwa kita ditetapkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan. Itu kan untuk saling kemudian melengkapi. Ginilah sederhananya orang Batak, kelebihannya di mana, orang Padang di mana, orang Sunda di mana kan gitu. Saya pikir, nah bahwa ada musibah disebutkan, memang itu adalah bagian dari ujian dalam kehidupan manusia. Apapun di agamanya, dia kan dapat musibah gitu. Karena memang jelas sekali nasnya atau ayatnya itu bahwa akan terjadi musibah kan, bahkan di laut, di bumi kan. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian sebagai khalifah fil ard itu basiroh, kita namanya dikasih, kalau orang nyebutnya hati kecil. Dibilang kan orang suka bilang hati kecil itu tidak bisa dibohongi. Betul, dia jujur. Mungkin pikirannya, omongannya didustai sama diri sendiri, tapi hati kecilnya enggak. Ini salah nih gitu loh. Nah, tidak dalam konteks bencana pun gitu loh. Basiroh atau empati atas dasar kemanusiaan itu hadir dalam diri manusia. Itu sudah given. Allah itu menciptakan manusia itu satu paket. Kita cuma taunya jodoh, ajal, rezeki kan gitu, bala. Enggak, sebetulnya sudah satu paket. Akan diberikan masalah untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri gitu. Dan juga Allah akan memberikan solusinya gitu. Itulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah tidak zalim. Bahwa Anda dikasih musibah itu, Allah juga kasih solusi, kemampuan untuk cari solusi. Makanya ada ayat lain kan, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi Allah itu masa sih kasih musibah enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya sesuatu yang Allah berikan, timpakan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau dibawa begitu, mestinya ya kita menghadapinya jauh lebih tenang. Memang problemnya itu tadi barangkali ya. Pertama pengetahuan dasar, kemudian kan ada juga tuh kalau ini kan berbagai stakeholder yang terlibat gitu. Nah itu tinggal lagi mengurangi ego-ego. Mari kita munculkan basiroh kebaikan aja. Yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi yang wa taqwa aja, yang fujurnya kita pendam aja. Kan kita selalu dalam dua kondisi itu. Kita mau optimalkan kebaikan yang ada Allah berikan kepada kita atau keburukan gitu kan gitu. Jadi gitu. Jadi dalam konteks ini kemanusiaan itu sudah inherent, dia melekat dalam diri manusia. Tinggal lagi kita mengasahnya, kemudian melatihnya ya dengan sering turun ke lapangan, mempertajam basiroh ya. Kemudian juga mempertajam dalam menilai, kemudian mengasesmen, kemudian memberi treatment apa, ya insya Allah kita menjadi efektif sebagai relawan dalam pendampingan para korban gempa, kira-kira bencana maksud saya gitu. Dan satu lagi barangkali, ini dia harus disadari oleh masyarakat Cianjur dan Pemda Cianjur. Wilayah Cianjur memang potensi gempanya, resikonya ya itu cukup tinggi, terutama di daerah perbukitan. Saya kan tahun 87 udah bolak-balik sini, saya bilang tuh, 79 malah 9. Itu di daerah ke arah Taman Bunga juga banyak hutan-hutan gundul tuh. Jadi potensi longsornya kan di sini curah hujan sangat tinggi. Jadi fungsi tanaman itu kan sebenarnya dia pengokoh tanah dan penyimpan air. Jadi kalau udah nggak ada pengokoh dan
penyimpan airnya, maka dia akan mengglosor ke dataran yang lebih rendah, dan itu rendah ya, dan itu yang disebut banjir bandang dan gitu. Dan itu akan menyeret semuanya. Nah, jadi saya sih kepengennya ada semacam review tata ulang atau tata kota Cianjur ya. Bagaimana perbukitan ini memang holistik, artinya gini, tidak juga kemudian mudah dilakukan karena orang secara kultural di tebing-tebing. Saya punya video banyak itu. Kalau mau ke arah Tunagan itu kiri kanannya itu tebing, dan di tebing-tebing itu banyak rumah, banyak pemukiman, dan itu sangat rawan sebenarnya, sangat rawan. Kalau itu bisa dinego kemudian dipindahkan gitu, memang butuh dana besar, tapi malah negara-negara barat kan tentang nilai nyawa, keselamatan itu utama. Utama, orang nggak boleh tuh mengeluarkan tangan waktu di jalan yang highway gitu ya. Kalau kita kan kepala aja dikeluarin gitu. Artinya gini, itu nilai-nilai yang perlu kita contoh, walaupun adanya di negara barat gitu. Jadi gitu. Artinya masih punya potensi yang cukup besar, terutama tanah longsor dengan curah hujan yang tinggi, dan mereka tinggal di tebing-tebing saya lihat. Itu barangkali ya. Iya. Jadi keterlibatan pemerintah juga mungkin, terutama dinas tata ruang ya, bagaimana memetakan semuanya. Karena ini kerja semua dinas ya, semuanya. Semuanya. Ya, terima kasih banyak. Jadi sudah banyak ya yang kita diskusikan terkait dengan bagaimana makna kemanusiaan bagi kita semua gitu. Jadi kemanusiaan ini akan hadir ketika kita peka ataupun berempati pada lingkungan sekitar. Tidak hanya lingkungan keluarga gitu ya, kemudian tempat kita hidup, tapi masyarakat secara luas gitu ya. Bagaimana kita juga bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama gitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Sehingga makna kemanusiaan ini akan tumbuh dalam diri kita untuk saling tolong menolong begitu, untuk saling menanggung beban juga. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya untuk Ruang Tumbuh pada kali ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat peduli semua, dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.